Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Renaldi dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B Universitas Sultan Negeri Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai ilmu tajwid, yaitu hukum alif lam. Next. Jadi apa itu tajwid? Tajwid sendiri adalah membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Jadi, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dan dengan baik dan benar. Selanjutnya, alif lam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, alif lam samsiah yang pertama adalah hukum bacaan alif lam yang apabila bertemu salah satu huruf hijaiyah, hukum bacaannya disebut idgham samsiah atau termasuk hukum lam samsiah. Nah, cara membaca alif lam samsiah ini adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf samsiah sehingga nanti bacaan lam sukunnya akan hilang atau lebur ke dalam huruf samsiahnya yang mengikutinya. Jadi nanti saat dibaca si lam samsiah ini lebur atau hilang gitu ya. Seolah-olah dengan membuang lam sukunnya dan mentasydidkan huruf-huruf samsiahnya. Nah, lanjut, huruf-huruf samsiah di ini ada 14. Yang pertama ta, yang kedua sa, yang ketiga dal, yang keempat dal, yang kelima ro, yang keenam zai, yang ketujuh sin, yang kedelapan shin, yang ke-9 sod, yang ke-10 dot, yang ke-11 to, yang ke-12 do, ke-13 lam, dan yang terakhir adalah nun. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu alif lam samsiah bertemu dengan huruf nun. Contohnya dalam Al-Quran terdapat di surat An-Naba ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di sini dia termasuk ke dalam alif lam samsiah? Kita lihat ini ada stabilo kuning ya, Pak. Nah, anin naba di sini, nah kursus saya kelihatan nggak ya? Ini alif lam. Alif lam di sini dia ditasydidkan, maksudnya disukunkan sehingga si nun sebelum alif lam itu dia langsung masuk ke nun di depannya. Jadi alif lam di sini dibacanya tidak jelas atau langsung disukunkan. Jadi aninna bangil adim. Jadi alif lamnya tidak jelas atau lebur. Next, contoh yang kedua yaitu alif lam samsiah bertemu dengan huruf sin. Contohnya terdapat surat At-Thariq ayat pertama, yaitu was sama iwat Thariq. Nah, kenapa di sini bisa dimasukkan ke dalam alif lam samsiah? Kita lihat lagi sebagai tadi contohnya, alif lam di sini tidak dibaca jelas atau lebur sehingga waw ini langsung masuk ke dalam shinnya, tasjidnya, dia langsung ditasjidkan. Was sama i. Sini juga sama nih, wat torik, dia juga sama alif lam samsiah karena jadi alif lam di sini dibaca tidak jelas sehingga dapat dimasukkan ke dalam alif lam samsiah. Next, contoh yang ketiga, alif lam samsiah bertemu dengan huruf to. Contohnya terdapat dalam surat At-Thariq ayat pertama. Tadi, wat torik. Kenapa dia bisa masuk ke dalam alif lam samsiah? Kita lihat lagi. Alif lam di sini jelas atau tidak? Wat torik dia langsung masuk ke dalam to sehingga alif lam di sini tidak jelas atau hilang. Disukunkan langsung masuk ke dalam to. Jadi langsung wat torik. Paham ya? Next, contoh selanjutnya. Alif lam samsiah bertemu dengan huruf do. Contohnya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Waladhdallin. Di sini kita lihat dia langsung masuk ke dalam do-nya di tasjid harokat do-nya kan tasjid sehingga alif lam di sini tidak dibaca jelas tidak atau hilang lebur gitu ya. Langsung waladhdallin enggak ada waladhdallin enggak. Itu berarti Al-Qamar nanti beda pembahasan. Sekarang kita masuk ke asumsi dulu. Jadi dia alif lam sini bertemu dengan do, tapi alif lamnya tidak dibaca jelas atau lebur. Bacanya waladhdallin langsung masuk. Next, contoh yang terakhir, contoh selanjutnya yaitu alif lam samsiah bertemu dengan huruf do. Contohnya terdapat dalam surat Ad-Duha ayat pertama. Wadduha sama, kenapa dia bisa masuk ke dalam alif lam samsiah?
Yaitu pada saat alif lam di sini tidak dibaca jelas, ini kursor saya. Alif lam di sini tidak dibaca jelas, sehingga waw di sini langsung masuk ke dalam dua, dia bentuk tasydid, langsung wadduha. Jadi enggak walduha, enggak. Berarti dia langsung masuk ke dalam tasydid. Alif lamnya tidak dibaca jelas atau lebur. Next, kita masuk tadi asamsiyah, dia alif lamnya jelas. Sekarang kita masuk ke alif lam komariah, yaitu alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf komariah. Artinya alif lam di sini harus dibaca secara jelas dan benar. Ada di stabilo kuning, harus dibaca jelas dan benar. Sedangkan pada saat tadi asyamsi itu dibacanya lebur. Dia alif lamnya tidak dibaca jelas. Dia langsung masuk ke dalam tahjidnya. Wadduha, langsung masuk ke dalam tasjidnya. Sedangkan nanti alif lam komariah ini alnya dibaca jelas, alif lamnya dibaca jelas. Nanti bakal kelihatan perbedaan antara alif lam samsiah dan alif lam komariah. Kita masuk ke ciri-cirinya ya. Ciri yang pertama yaitu huruf alif lam pada suatu ayat berharokat sukun atau mati. Nanti pada saat contoh alif lam komariah itu alif lamnya sukun, dia ada tanda sukun, tidak tasjid. Selanjutnya contoh kedua atau ciri kedua, maaf. Ciri kedua, huruf setelah al tidak terdapat harokat tasjid. Jadi tadi asyamsiah setelah al ada tasjid, nanti al komariah ini setelah al tidak ada tasjidnya. Contoh yang ketiga, huruf alif lam, maaf. Ciri yang ketiga, huruf alif lam akan dibaca dengan jelas atau idhar. Tadi nanti L-nya bahasa jelas. Beda dengan alif lam samsiah, dia tidak jelas. Kalau ini jelas nanti baca kok, ketahuan nanti L-nya bakal ketahuan. Next, yaitu tadi alif lam samsiah ada 14 huruf, sekarang al-qamariyah juga ada 14 huruf. Huruf yang pertama yaitu alif, yang kedua ba, ketiga jim, yang keempat ha, yang kelima kho, yang keenam ain, yang ketujuh ghain, yang kedelapan fa, yang kesembilan qaf, yang ke-10 kaf, yang ke-11 mim, yang ke-12 waw, yang ke-13 ha, dan ke-14 ya. Hampir sama ya dengan alif lam samsiah, cuma beda di huruf hijaiyah saja, tapi totalnya sama 14. Kita masuk ke contoh yang pertama. Alif lam komariah bertemu dengan huruf alif, surat Al-Baqarah ayat pertama. Kita lihat wabil akhirati hum yuqinun. Nah, kenapa di sini bisa masuk ke dalam alif lam komariah? Ada yang tahu nggak? Coba uh, Surya, Rizfa atau Nilam, ada yang mau, kenapa dia bisa masuk? Kenapa ayat ini bisa masuk dalam alif lam komariah? Nggak ada? Nggak ada yang mau ngejawab? Oke. Karena kita lihat wabil dia jelas banget kan, wabil alnya jelas banget tuh, wabil alif lamnya jelas banget kebaca di lidah. Wabil akhiro di depan alif lam sukun tadi sesuai cirinya. Ciri yang pertama itu alif lamnya di mana, kursor saya ini ya, kursor pencet, maaf. Kursor saya kelihatan kayak ini. Setelah wabil, dia alif lam itu disukun sesuai cirinya, terus sesudah alif lam tidak ada tanda tasydid, nanti dibacanya jelas, wabil idhar, dibacanya jelas. Wabil akhiratihum yuqinun. Lanjut, contoh yang kedua, alif lam komariah bertemu dengan huruf ba pada surat Al-Bayyinah ayat pertama. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Humul bayyinah. Kembali lagi kepada ciri tadi al-komariah, dia bacanya jelas humul, lamnya jelas dibaca kedengaran humul. Terus alif lam di sini bertanda sukun dan di depannya ada huruf ba tapi tidak tasydid. Makanya dimasukkan ke dalam alif lam komariah. Next, alif lam komariah bertemu dengan huruf jim, surat An-Nas ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Minal, jelas banget nih, minal, lamnya kedengeran. Alif lamnya kebaca banget, dia jelas. Minal sesuai contohnya, alif lam bertanda sukun. Setelah alif lam bertemu dengan huruf jim dan tidak ada tanda tasydidnya. Nah, sedangkan di sebelahnya itu wanas. Tadi kan sebelah kanan nih yang stabilo kuning, minal jinnati, dia tulis al-qamariyah karena lamnya dibaca jelas. Sedangkan sebelah kiri wanas, dia sesudah lam ada tanda tasydid sehingga dia lebur, wanas. Berbeda dengan ini, jadi sebelah kanan yang stabilo ada al-qamariyah karena lamnya dibaca jelas, sebelah kiri wanas, dia asamsiyah karena alif lamnya tidak baca jelas, lebur ke dalam tasydidnya, ke dalam huruf di depannya. Next. Nah, sekarang saya ada pertanyaan kepada teman-teman. Ayo, yang bisa jawab boleh on mic atau raise hand. Kita menentukan apakah sebelah kanan atau kiri ini alif lam komariah atau alif lam samsiah. Boleh? Siapa yang ingin menjawab? Rispa, Nilam, atau Surya?
Yang sebelah kiri itu alhamdulillahirobbil alamin. Itu kira-kira masuk kemana? Ada yang tahu? Kita lihat yang itu yang stabilo kuning. Nggak ada. Kita lihat alhamdulillahirobbil Al-Qamariyah, Bang. Al-Qamariyah sebelah kiri. Kenapa bisa Al-Qamariyah? Surya. Karena setelah alif lam ada huruf H. Iya, karena sebelah kiri tadi Surya mengatakan sebelah kiri adalah alif lam Qamariyah. Karena alif lamnya dibaca jelas dan setelah huruf alif lam terdapat huruf H dan tidak bertasjid. Jadi dia alif lamnya dibaca jelas. Jelas banget tuh lamnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin merupakan termasuk ke dalam alif lam Qamariyah. Sedangkan yang kanan ada yang tahu termasuk kemana? Ayo, ini apa nih? Surat wazaitun ya. Wazaitun. Dia alif lamnya tidak dibaca jelas, terus dia langsung lebur. Berarti dia masuk mana tuh Qamariyah atau Samsiyah kalau berarti lebur? Masuk ke alif lam Samsiyah ya, karena dia lebur. Jadi coba kita lihat hasilnya, apakah benar sebelah kiri Samsiyah, sebelah kiri Al-Qamariyah, sebelah kanan Samsiyah. Jadi benar ya, sebelah kiri alif lam Qamariyah, sebelah kanan alif lam Samsiyah. Kenapa? Karena sebelah kiri alhamdulillahirabbil alamin, dia alif lamnya dibaca jelas, setelah alif lamnya bertanda sukun dan di depan alif lam tidak ada tanda tasydid sehingga lamnya dibaca idhar atau jelas. Jelas banget tuh alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan pada saat yang kanan wazaitun itu alif lamnya tidak dibaca jelas atau lebur, dia langsung masuk huruf di depannya karena bertanda tasydid. Huruf di depan alif lam itu zat. Jadi sebelah kanan alif lam Samsiyah. Next, supaya kita lebih paham lagi contoh yang terakhir. Nah, kita bisa nentuin lagi nih apakah sebelah kiri alif lam Qamariyah atau sebelah kanan alif lam Samsiyah, atau memang kedua-duanya tidak ada hukum alifnya nih. Tidak ada hukum alifnya. Coba kita baca sebelah kiri dulu. Alhaakumut takasur. Kira-kira apa ya? Ayo. Kira-kira apa? Dari surat ini, dari potongan ayat ini, alhaakumut takasur. Kira-kira apa yang sebelah kiri? Alif lam Qamariyah atau alif lam Samsiyah? Alnya dibaca jelas, setelah alif lam tidak ada tanda tasydid, alif lamnya bertanda sukun, kira-kira apa ya? Sesuai ciri-cirinya tadi, ini masuk ke dalam surat. Ini masuk ke dalam hukum alif lam Qamariyah karena lamnya dibaca jelas, tidak ada tanda tasydid setelah lam dan alif lamnya bertanda sukun. Nah, sebelah kanannya tadi ya ketahuan deh. Sebelah kanannya alif lam Samsiyah karena lamnya dibaca tidak jelas atau lebur, watin karena ada tanda tasjud setelah lam sehingga bacaannya lebur. Nah, tadi kan alhaakumut takasur itu Al-Qamariyah nih yang sebelah kiri. Sedangkan alhaakumut takasur. Ini at-takasur ini masuknya ke dalam asyamsi. Jadi sebelah kiri ini ada dua ini, sebelah kiri. Jadi yang berstabilo termasuk alif lam Qamariyah karena alif dibaca jelas, tapi at-takasurnya ke dalam alif lam Samsiyah karena alif lamnya tidak baca jelas dan masuk ke dalam lebur ke dalam huruf ta-nya. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah memperhatikan materi pada kali ini. Semoga kita mendapat keberkahan dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Oke, terima kasih. Kita jangan off cam dulu ya, kita sesi foto dulu.